Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semur daging pakai daun salam. Cakep. Langganan. Semurnya matang, harum baunya. Cakep. Siapa yang semangat menjawab salam, dipanjangkan umurnya. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Dimakmurkan rezekinya. Amin. Diluluskan segala hajatnya. Amin. Dijadikan anak-anaknya sholihin dan sholihat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, walaupun yang di terowongan sana, yang di luar katanya ya, sekali lagi biar kompak, biar semangat, sesuai dengan hubungannya, mereh-mereh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lana bisyari'atil islamiyyah wa allafa bainana bil ukhuwatil imaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ibu, ya. saya pegang catatan. Ini catatannya ringkasan doang, Ibu. Ada berapa puluh lembar? Baru ringkasan, belum digabari. Iya. Kuat Ibu nunggu saya, momen 3 jam. Insya Allah. Insya Allah kuat. Yang jelas Ibu sekalian, saya bukan ingat di Islamic Center sekarang. Saya ingatnya ini lagi di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Amin ya Allah. Kenapa? Setiap hari ini banyak banget emang yang nanya, kok Ustazah nggak ada player, kok nggak ada player, kok nggak ada undangan. Sengaja. Ya, hari ini per koordinator 2 orang membawahi 50 orang. 2 orang 50, 2 orang 50 aja. Ini pun nggak semuanya. Ya, karena memang tempatnya segini cuman. Ya, di orang kabupaten kalau kagak diajak dia ngambek pasti. Saya cuma kasih 150. Padahal kalau ngumpulin nih orang kabupaten ini bisa 20.000. Tuh sampai di ujung apa itu? Di ujung laut sana. Di Barusa. Tapi saya kasih cuma 150 aja hari ini. Dan alhamdulillah kreativitasnya nih para koordinator. Bapak tolong lihat di kepalanya ada biru-biru, ada hijau-hijau, ada apa itu? Kembang cross, ada apa lagi? Supaya kagak keder sama kawannya. Dan juga untuk KPI supaya tertib ya pembagian lainnya. Masya Allah, alhamdulillah. Inilah kekuatan Majelis Taklim, kekompakan Majelis Taklim, kebersamaan Majelis Taklim sekarang ini. Iya, ini banyak banget ini yang harus disebut. Masya Allah, para tokoh kita, orang tua kita, terutama Ketua Dewan Pembina Islamic Center. Bapak Ketua, udah datang Bapak Ketua? Bapak Ketua nggak datang ya? Dewan Pembina dulu. Dewan Pembina Ibu Bapak Kiai Syaihu beserta Bapak Adi Bikanda, Pak Marie Said sudah datang.
Bapak Kiai Irfan gak datang, nah, kita doain biar sehat. Ini di depan dulu deh ini. Ini Bapak Ketua DPRD. Ya, saya nagih sekarang Pak. Sebab kalau nggak saya tagih sekarang Bapak kagak mau datang. Bapak berapa kali saya mengundang di Al-Qur'an belum datang. Tolong Pak dicatat asistennya yang datang tanggal 21 besok penutupan ya. Awas nggak datang saya marah pokoknya. Tokoh masyarakat kita ya, ini Pak Kiai Heri, makasih datang. Wah ini cucu ponakan saya ya, Bapak Doktor lupa tuh namanya Abdul Khair, kelamaan nggak kelihatan sebelahnya. Oh Masya Allah baru kemarin Pak. Berdiri Pak. Ini Bapak Ketua Kementerian Haji Bu, sekarang pada haji udah pisah nih Bekasi. Ini. Jadi besok khusus untuk BKMT yang mau pergi haji pengen cepet minta. Kita ongkosin. Bilang dari BKMT atau dari aliansi ya. Alhamdulillah, makasih datang. Ibu Bapak, mana anaknya? Allah Bapak ini ngabak di situ sih kesian banget orang duduk. Amin. Nah itu yang di situ kesian. Ini asda 2 Ibu, ya. Asda 2 kita Bapak Inai. Kesian banget kalian Pak Inai. Terima kasih banyak biasa ya. Amin. Ya, terus siapa lagi ini banyak banget ini. Ya, ini pahlawan-pahlawan Islamic Center yang selalu bekerja keras untuk kemajuan Islam dan Islamic Center. Ya, Ketua Muhammadiyah mana tuh? Masya Allah Bapak, terima kasih banyak. Ya. Orang Islamic Center kagak disebut atu-atu deh ya. Borongan aja biar pada sehat, panjang umur, murah rezeki insya Allah. Ya. Nah sekarang ibu-ibunya, Masya Allah. Masya Allah ibu-ibu ini. Alhamdulillah. Ya ini Ibu Ketua dulu, Ketua Islamic Center, Ibu Dr. Heri, ini yang cantik nih, ya. Terus juga tadi Ibu Pembina yang cantik juga, mana Ibu Ketua Pembina? Ibu Lili, jangan bengong neng sayang. Ya. Terus juga Kak Syifa baru pulang kemarin 2 hari. Kakak 11 sampai 13 4 orang itu yang udah beberapa kali ya. Kak Syifa udah beberapa kali kemarin khusus untuk tim kesehatan. Kebetulan juga ikut anak saya Dr. Hajah Nabilah ikut juga ya, ikut ke sana ke mana ke Tanian mau Kai Makmur Tanian. Masih biar sehat ya. Amin. Nah, ini adik saya Ustazah Hajah Nur Laila Qayyim MA ya. Juga ini rekan saya Ibu pakai baju hitam. Aslinya sih Bu, ini baru 1 tahun 2 tahun di sini. Tadinya di Jeddah Ibu Dr. Eli Maliki. Masya Allah ini berdiri dulu Ini Bu, Masya Allah, Teteh. Saya manggilnya Teteh. Iya. Ya. Teteh yang kita banggakan Bu, yaitu pakar psikolog nasional kita, yaitu Ibu Eli Risman. Berdiri saya pintar, kalau berdiri mau pada berikan, mau pada dengar, pada dengar dia. Bu, Ibu Eli Risman ya, nih Bu, nih. Ya, alhamdulillah ini dengan kawannya ya pada hari ini temenin. Terus Ibu Dr. Astriana Baiti Sinaga Horas. Ya, ini Ibu Hajatinah, seindah wajahnya, istri dari
tokoh kita Bapak Heri, ya. Dan juga Ibu Ustazah Haja Anissa, alhamdulillah. Ibu Ustazah ada, siapa namanya ada? Nur Samadah, istri almarhumah Bapak Kiai Haji Abid, ya. Ya. Terus juga kawan-kawan dari pusat ada Ustazah Rahmah, ya, Jakarta Barat juga, ya, dan pusat juga. Wah, banyak banget lah. Ibu Dokter Tuti, terus Ibu Haja Iceh Salakia, ya, terus lagi dari GOW. Allah, Pak. Sudah datang ya? Masya Allah, pintar. Ada sana nih. Ini istrinya Profesor Doktor Dailani Firdaus yang ganteng. Ibu yang Korea tadi udah kenal semuanya, yang kawan-kawan tuh Ustazah Masura semua, yang dari mana tadi Ustazah Tutun dan kawan-kawan semua, para ustazah semua, para koordinator yang hari ini yang sudah rapi, ya, membawa jamaahnya tepat waktu 6:30 udah penuh tadi di sini. Alhamdulillah. Hadirat hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kehadiran kita di hari yang penuh barokah ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya pidatonya ada 2 versi. Ini ada yang nulisin juga. Saya baca dulu yang tulisin, ya. Saya kan ngomongnya cuma ngantur Ibu, kesana kemari kalau ngomong, iya Mbak ya. Yang pertama tentunya saya mengucapkan ribuan terima kasih sebesar-besarnya, terutama kepada Islamic Center. Kita kalau nggak ada gedung Islamic Center ini bisa kumpul begini apa kagak? Pak Haji Hermanto, mana Pak Haji Hermanto? Jangan bosan-bosan minjemin tempat sama LPKF, sama Haji Sakling, ya. Alhamdulillah, dan seluruh jajarannya. Mas Heri juga, Dr. Heri hari ini nggak datang, ya. Salamin, terima kasih banyak, ya. Kita diberikan fasilitas khusus untuk ibu-ibu Majelis Taklim yang belum pada dengar, yang belum pada pernah datang duduk ngaji, ya, ngaji. Tolong catat, cuman sekarang udah tawakufan, kita mau Ramadan. Catat, insya Allah habis Lebaran kita akan buka ngajinya sebulan sekali, setiap Selasa ketiga. Ketahuan pada kagak ngaji kan? Selasa ketiga. Dan terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat subhanallah yang telah meluangkan waktunya, padahal beliau-beliau ini masya Allah amat sangat sibuk semuanya, dan juga alim ulama dan para pimpinan umat yang pada hari ini meluangkan waktunya memenuhi undangan saya dalam acara launching buku Atifah Hasan, Guru yang Dirindu. Pasti pada nanya dah, kenapa tuh dirindu? Gua kagak ngerinduin. Bu, makanya yang nulis kan wartawan. Dia mah bahasanya, dia mah lain, mah bahasa kita. Iya Mbak ya? Iya. Ini saya ceritain dulu. Kenapa saya juga tadi kaget. Atifah Hasan yang dirindu. Ya, yang merinduin saya udah meninggal dunia, almarhum. Ya. Bu, begini, kan jadwalnya tiap hari. Iya Mbak ya? Iya. Tiada hari tanpa majelis taklim. Ya, HP saya kan nggak pernah berhenti. Nih, hari ini Ustazah nanti jam 9 di majelis taklim At-Taubah. Bentar lagi Ustazah ntar jam 1:30 di majelis taklim Ar-Rahmah. Ustazah ntar habis asar di Al-Hidayah SDS, kan gitu. Belum lagi besok lagi gitu lagi. Terus tiap hari ngingetin. Nah itulah yang dikatakan rindu. Sebetulnya saya bukan rindu, ibu yang dinanti. Iya Pak ya? Mendingan yang rindu apa mendingan yang dinanti?
dua-duanya cakep. Buku Atifah Hasan, guru yang dirindu ini adalah karya tulis 4 teman wartawan yang dikomandani oleh saudara, yaitu Amin Idris. Bapak Amin Idris yang mana coba berdiri? Pak Amin Idris. Pak Amin. Nah. Pak Amin Idris. Ya. Yang lainnya tuh Pak Khotim Wibowo, Pak Zainal Arifin, ya, dan Dani Wahab, Pak Imran Nasution, Nur Alim Hal Kaimah. Ibu awalnya, ini Bu sebetulnya udah lama banget. Beliau tuh ngomong sama saya, ayo Ustazah bikin buku. Kita bahasanya bahasa Bekasi, lu mau bikin buku tentang buah apa yang pernah ditulis? Ya, kan cuma di Majelis Taklim doang. Lah, saya ngajar di Majelis Taklim. Tapi setelah ibu diseriusin, lihat dari sejak 1965 saya keluar SD, Bu, rupanya kagak terasa. Saya nggak pernah berhenti, Bu. Ya, nggak pernah berhenti. Ntar sedikit sekilas saya akan baca. Jadinya saya tolak ya, untuk tidak bersedia, tetapi selalu ibu ya diminta. Nah saat ini saya merasa tidak ada urgensinya. Namun awal tahun lalu ketika saya menerima penghargaan dari Institut Universal, yaitu Institute of Professional Management UIPM, dan saya diundang waktu itu ibu ke Bangkok, ke Thailand ibu, dan di sana 20 ya, dan 20 negara, dan di sana dikukuhkan saya menjadi doktor honoris causa dan mendapatkan penghargaan award ibu dari sana juga. Ya. Akhirnya saya bersedia. Mereka meyakinkan saya bahwa buku ini kelak bisa menjadi dokumentasi dan kenang-kenangan bagi ribuan murid-murid saya, ya, terutama anggota BKMT dan yang lain-lainnya. Sebab ibu saya masuk ke Asyafiyah tahun 1965. Tapi sejarahnya ibu waktu kelas 4 ayah saya karena pengen banget punya anak bisa pinter ngaji, Bu. Akhirnya kelas 4 saya diambil. Tempat SD saya itu di depan lapangan Mekarsari. Sekarang udah jadi mall di situ. Saya dibawa ke mana? Ke Ujung Harapan. Bu, Ujung Harapan At-Taqwa. Itu tahun 63 kalau nggak salah, antara 62 63 saya dibawa ke sana. Saya disuruh mungkin lah ke sana, Bu, 63 lah belum ada orang. Jadi sendirian ibu, ya, masih dengan anak-anaknya. Ibu tahu sendiri ya, tahun 63 untuk harapan bagaimana ibu? Saya jalan-jalan ke kuburan, saya ke sana ya kuburan, dan belum ada orang. Ya akhirnya ya udah diputuskan diselesaikan dulu yang namanya apa? SD-nya dulu 1965 baru saya dikirim ke mana? Ke Asyafiyah. Sebab Asyafiyah dengan At-Taqwa ibu sekawan ibu. Kiai Nur Ali dengan Kiai Abdullah Syafi'i ini Masya Allah kawan besti, kawan lengket, kawan seperjuangan. Ini saya dikirim ke sana. Ntar mulai ceritanya di ini sekarang bacaan dulu nih ya, dan itu saya terusin dulu. Ntar. Bersama buku ini juga diluncurkan buku yang ditulis oleh Ananda Kiai Haji El Mutawakkil. Kan ibu yang jadi ketua panitia itu anak saya yang pertama, ya, yang pertama. Dan saya dari tadi gembira, ibu, sedih, dan barusan nggak tahan. Saya nggak tahan kalau air mata. Kalau tadi saya tahan.
Ya itu tadi ibu, cucu saya datang, ya, cucu saya datang, alhamdulillah, tinggal sama bapaknya, masih kecil, sekarang udah gadis, mana ada, apa namanya, Magda, mana Magda? Di sana Ustazah. Ini anaknya dari anak saya almarhum, yaitu Ustaz Mahmud dan Muzaffar, ya. Nah ini yang ke berapa nih? Ini yang ketiga. Yang pertama alhamdulillah sudah semester berapa, Abang? Semester 2 ya. Dan alhamdulillah Ibu sudah hafal 27 juz, nggak tahu udah tambah lagi apa belum. Ya kan? Alhamdulillah dibantu dengan ponakan saya Khair masuk ke Yunisma ya. Alhamdulillah. Dari tadi. Bu, ditinggalin saya cucu berapa bulan? Jadi waktu kecil itu yang paling kecil 9 bulan. Alhamdulillah sekarang udah pada besar. Doain ya Bu ya, biar dia jadi anak yang soleh. Amin. Anak yang solihah. Amin. Ibu sekalian, jadi Ahmad Mutawakil refleksi yaitu menulis tentang refleksi haji dan umrah, yaitu seri penguatan iman dan amal. Buku ini ditulis selama perjalanan ibadah haji ya, tahun lalu yaitu 2024 ya, 2025 atau 2024 ya, 2025 yang kemarin. Ini menjadi sebuah refleksi dan kritis cerdas dari penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Kementerian Agama. Dan buku ini sekaligus menjadi momentum perpindahan manajemen pengelolaan perjalanan ibadah haji dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji. Buku ini mencatat perjalanan pendidikan dan karir saya sebagai mubalighah. Buku nanti Bu, hati bahasan yang dirindu. Kalau ibu ngaku jadi murid saya, ngaku jadi jamaah saya, Bu, semuanya harus punya. Siap? Ya. Siap? Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya siap ya. Mulai dari awal saya menimba ilmu sampai saya mengabdikan ilmu ya kepada masyarakat. Bagi saya tidak ada kegiatan lain selain 3 hal, yaitu belajar, mengajar, dan majlis taklim. Tidak ada pekerjaan lain selain berjuang memajukan kaum perempuan melalui jaringan pendidikan majlis taklim. Entah sudah berapa ratus ribu jamaah yang mengikuti pengajian saya, entah sudah berapa ratus ribu orang yang mengaku sebagai murid saya. Tapi satu hal yang tidak bisa saya lepaskan dari hidup saya adalah bagaimana BKMT telah menjadi wadah perjuangan saya selama ini. Jadi saya eksis ya Bu ya. Adapun Ibu, saya menjadi ketua Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Bukan berarti untuk menyaingi BKMT, tidak sama sekali. Badan kontak majlis taklim Ibu yaitu kalangannya kalangan ustazah. Saya sering menerawang, saya sering menghayal ya, dia menghayal. Di sana banyak perempuan-perempuan yang hebat, ya, yang walaupun ilmunya bukan ilmu agama, seperti Ibu nih. Ya, ibu kita, Ibu Eli Risma, subhanallah. Tadinya Ibu jauh banget, Ibu susah akhirnya kita mau ketemu dan lain sebagainya. Saya rinduin banget tuh. Ya, ada Dr. Zubaidah yang sering dimana di TV. Ya. Nah itu aliansi tadinya saya niat untuk lintas profesi. Jadi ibu-ibu yang berkualitas Ibu, ya, kita akan kumpulkan bersama nih pendirinya yaitu Ibu Dr. Hasan Al-Baiti dengan Ibu Ustazah Aan Rohanan. Hari ini nggak bisa datang ya karena ada urusan. Nah itu satu Ibu, untuk apa? Untuk bersilaturahim kepada orang-orang yang jauh sama kita.
Alhamdulillah ibu sekalian, sekarang sudah ada di 31 provinsi. Yang kadang-kadang ibu sinkron ketemu tuh BKMT sama aliansi ketemu ya di sana. Jadi kenal aliansi karena memang ketuanya Atifah Hasan, BKMT wakil ketua dari Kasifah juga Atifah Hasan. Jadi ketemu di sana, terutama apa ini masalah-masalah bencana alam. Ini ibu sekalian yang berbahagia, ya buku ini juga mencatat perjalanan pendidikan dan karir saya sebagai mubalighah. Ya. Dalam kegiatan launching buku ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa buku ini tidak lebih dari sekedar sebuah catatan dokumentasi. Syukur-syukur sampai bisa menjadi inspirasi dan menjadi tauladan. Karena menjadi guru di majelis taklim itu adalah perjuangan sepanjang hayat. Perjuangan yang tidak ada ujungnya. Pekerjaan mengajar di majelis taklim terus mengalir tanpa batas. Bahkan ada murid saya yang dikenal dengan pasukan tongkat. Saya punya murid pasukan tongkat. Kenapa? Dari saya ngajar sampai di begini ibu terus ngikutin. Saya pakai tongkat, dia juga pakai tongkat. Coba ya pasukan tongkat berdiri pasukan tongkat. Ya. Berdiri sayang bisa berdiri enggak? Berdiri aja susah. Ada ya. Pasukan tongkat ini sebagai apa? Sebagai bukti. Sebab saya ada ada kurang agak sependapat tadi dia. Sependapat dengan yang lainnya. Ya. Saya waktu pulang ibu, sebelum saya ke Mesir tahun 65, saya sanawiyah ibu di mana di Ashrafiyah. Malamnya saya udah kuliah tuh waktu itu dibuka tuh kamu mulai. Sorenya saya disuruh ngajar. Jadi sekolah, ngajar, kuliah. Akhirnya udah terbiasa. Dan saya orang yang memang Masya Allah, ini bukan bukan riak, ya tahadus bin nikmah. Sebab kita pengen barokah guru ibu. Apa yang digain guru saya kurang. Jadi saya tahun 69 masih ibu saya mukim, namanya dulu mukim ya bu ya, pesantren di Ashabiyah. Saya udah buka namanya kursus Banak di Al-Furqan. Saya waktu itu umur saya baru 15 tahun. Muridnya yang 50 tahun, yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Sekarang udah gak ada sisa ibu murid-murid. Nah itu sampai tahun 73. Tahun 73 saya diutus atas nama tim Qasidah Asy-Syafi'iyah, tim Qasidah At-Tahiriyah waktu itu dengan tim Qasidah Al-Wasliyah. 3 cuman waktu itu. Mungkin tahun itu 73 didirikannya Laski Jaya. Jadi orang yang pertama orang Laski ini saya ibu. Masih ada pasti hidup. Ya. Laski. Dan waktu itu tampilnya di mana ibu? Kita tampil di Mataram. Mana Mataram bu? Lombok. Waktu itu musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional. Saya waktu itu qari'ah juga bu. Cuma saya qari'ahnya sampai provinsi aja, nggak sampai nasional. Tapi saya kesana juga karena dengan tim Laskija. Nah, tahun 73 ibu dapat jodoh. Tahun 74 karena memang 1 tahun belum kelihatan apa-apa ibu, akhirnya saya diajak kemana? Ke Mesir. 10 tahun saya tinggal yang namanya Indonesia. Di sana pun ibu banyak
Al-Azhar. Ya, oleh Syekh Al-Azhar, saya di sana disuruh apa Ibu? Main lomba anak Ibu. Makanya jangan apa? Jangan minder main lomba anak. Saya udah sampai mana itu? Mesir. Depan Syekh Al-Azhar. Saya ingat banget. Ya, saya nyanyi apa? Sebab itu nyanyian siapa? Siapa? Nyanyian siapa? Yang terkenal Umi Kulsum. Ya. Saya nyanyi di depan Syekh Al-Azhar. Nah, ibu-ibu sekalian, saya pulang tahun 84 Ibu, dokter Bu. Anak saya lahir 2 orang, anak saya di Mesir. Tadi Ustaz Ahmad dan Mutawakil, almarhum Mahmud dan Muzaffar. Yang ketiga, keempat, kelima Bu di sini di Indonesia. Nah, ibu-ibu sekalian, tahun 85 saya udah mulai keliling Bu. Ya, apa dulu nih? Kontrol dulu masyarakat Majlis Taklim di Bekasi. Bu, sangat memprihatinkan. Bu, singkat kata ya Bu ya. Woi, singkat kata. Baca. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Ibu, Bapak Dr. Didi kan? Masya Allah. Ibu Bapak Ketua MUI Jakarta Timur dan juga wakil ketua ya sana Islamic Center ya, Islamic Center di Tanjung ya Bu ya. Alhamdulillah, syukur jazilan. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita tunggu Ibu ya, Kiai Haji Profesor Dr. Din Samsudin dengan Ibu katanya datangnya. Masya Allah, semalam saya Ibu di WA alhamdulillah lagi ram banget tuh. Ibu mau datang. Ini saya Gak apa-apa Bu. Saya mau ke sana ini. Sini nih, ada keluar. Kok nggak dengar dia cerita begitu? Ya. Dari sana, dari sini aja di sini siapa sih? Iya Ibu, maksudnya dari sini aja deh, dari sini. Mohon izin Pak Profesor, sebentar lagi ya. Nih bapak-bapak ibu semua. Ya, dikit lagi sebab ini kalau nggak diceritain dan nggak tahu. Jadi Ibu, singkat aja deh. Saya pertama ngajar Majlis Taklim Ibu di Departemen Perdagangan di PESPA, yaitu di Pulau Gadung. Ya, nih adik saya masukin saya ke situ. Subhanallah Ibu. Nah dari situlah ceritanya Majlis Taklim. Yang ngaji Bu, kalau ngaji pakai rok, pakai mini, keneknya kelihatan, alias sukensi ya Bu ya. Dia cuma pakai apa? Dilipat tuh kain sarungnya, sama dilipat Apanya? slayer itu, yang dari sipon Ibu, yang jatuh mulu. Jadi kalau dia ngaji itu diginiin Bu, sama bawa Quran atau juz anak. Ya. Nah, begitu sebelum masuk Ibu kemana? Ke dalam dia pakai kain sarung dulu. Nah kudungannya dipakai. Lah kena sipon itu buka kudungan, sipon dipakai, jatuh lagi, dipakai, jatuh lagi. Akhirnya Ibu dia kupit di keteknya Ibu, kupit keteknya Ibu. Itu saya bertahan, ya. Bertahan itu yang penting dia ngaji, yang penting dia bisa baca Al-Quran juga aja dulu. Nah dari situ mungkin Ibu aja lama-kelamaan ini Lebaran pertama kagak ada yang bikin gamis, gak ada yang beli gamis Bu, masih pakai rok juga, ngaji pakai rok juga. Akhirnya udah Bismillahirrahmanirrahim Bu, kita beli gamisnya Bu, buat sama-sama nanti kita lebaran ya, kita seragam, ayo. Itu dari situ Bu, seragam buat orang komplek, maaf
maaf orang komplek yang susah banget pakai dan juga habis begini. Akhirnya ibu alhamdulillah sampai hari ini saya ngajar di sana semuanya udah tutup aurat, semuanya udah pada haji. Alhamdulillah di departemen perdagangan. Nah ibu sekalian, selanjutnya kegiatan majelis taklim ini perlu juga diketahui ya. Saya melihat waktu itu pengajian majelis taklim ya, mata pelajarannya ringan banget. Baca yasin, baca tahlil, sholawatan, robbana atina fid dunya hasanah, pulang. Akhirnya bagaimana? Tahun 85 itu saya buka kursus namanya kursus banat tabib dari Profesor Dr. Hajar Aliyah almarhumah. Saya bikin di sana kan. Majelis taklimnya saya nggak secara seremonial begini, ya. Ada yang bisa, yang belum bisa, yang udah kenal huruf, belum kenal huruf, dicampurin begini enggak. Kalau pada pinternya dalam hati saya buat klasifikasi. Pakai kelas. Faslul awal, faslul tsani, faslul tsalis, takhusus. Ya, takhusus. Jadi ada 4 kelas di situ. Alhamdulillah kurang lebih ada 400 orang waktu itu. Dan alhamdulillah jeblosan kursus banat di situ udah banyak yang jadi ustazah, bisa ngajarin Al-Qur'an secara fasih, hukum-hukumnya, kaidah-kaidah baca Qur'annya. Udah banyak tersebar tuh di Tambun sana, di Pokopen, di mana? Ya pokoknya di Bekasi, alhamdulillah. Itu di mana? Di kursus banat. Nah, Ibu tahun 85 itu juga saya kenalin ibu-ibu pegang kita. Sebab selama itu yang ngajar aja yang megang kita, ibu-ibunya dengerin. Iya Pak ya? Ya. Nah, gurunya baca kita, ibunya dengerin. Bu, semua melotot apa enggak? Woi, semuanya melotot apa enggak? Separuh munduk semuanya. Alias apa? Tidur. Akhirnya 85 bismillahirrahmanirrahim. Saya modalin udah yang paling enak dibaca nih kitab Riyadhus Shalihin. Enteng, enak, komplit di situ. Bu, saya beli tuh. Sekarang udah puluhan ribu saya kemana ya ngajar itu Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Waktu itu harganya cuma 25.000, baru 25.000. Ya, nggak apa-apa. Yang bayar syukur, kagak bayar juga nggak apa-apa. Bayar saya cuma ngutang ya 3 bulan, nggak apa-apa. 3 bulan lewat, setahun lewat, 3 tahun anak kagak bayar, kagak tahu siapa. Nggak apa-apa. Yang penting dia bisa pegang kita. Matanya ngelihat huruf Arab, ayat Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang alhamdulillah ya. Ini sebetulnya ada catatan ya. Kitab-kitab pegangan nih buat ibu-ibu saya catat ini di sini ya. Tapi yang jelas alhamdulillah nanti kalau ada waktu sedikit saya akan terangkan. Lalu ya kitab-kitab yang saya buat pun tadi nggak ada yang bawa ya kemarin ya. Ada tadi saya bawa satu apa ini? Satu tempengan yang hijau. Kiwi ada nggak kiwi? Tadi mana tempengan hijau? Itu salah satu saya buat kitab tipis-tipis supaya ibu-ibunya nggak apa nih, nggak minder. Sebab ibu kalau dikasih kitab tebal begini, ibu udah apa duluan, lemes duluan. Lemes ngantuk baca. Waktu pertama ustazah-ustazahnya aja saya kenalin buku budul, artinya nggak ada barisnya. Itu semuanya hampir komentar, ustazah melihatnya aja puyeng. Apalagi baca. Tapi ibu Allahumma dipaksain sekarang alhamdulillah. Cuma dia nulis baris apa akhir-akhirnya aja ya, separuh udah bisa artiin ya, udah segala-galanya alhamdulillah. Itu ya.
Nah, jadi saya biasakan ngajar dimanapun. Bahkan saya udah saran, kalau saya disuruh ngajar, ibu saya suruh ngajar, syaratnya satu, kita pegang kitab. Bukan saya aja pegang kitab, ibu pegang kitab. Saya baca, saya terangin, ibu juga melihat. Alhamdulillah ya, semua majlis taklim yang saya pegang itu punya kitab semuanya. Lalu nih di majlis taklim, supaya bagaimana ibu-ibu berkualitas, punya ilmu, pinter, berwawasan. Bu, saya buat evaluasi. Apa itu evaluasi, Bu? Ulangan. Setiap akhir tahun ini Ramadan ulangan. Saya coba waktu itu ibu ulangan beberapa majlis taklim. 50 orang satu majlis taklim yang ikut evaluasi, yang ikut ibu ulangan cuma 5 orang. Akhirnya ya lama-lama ya tadi kabar ngaji nih. Iya, kalau ada Udahlah, akhirnya ngalah juga kita. Tapi saya nggak putus asa. Saya nggak bikin bermajlis taklim, saya bikin secara massal. Namanya evaluasi massal. Alhamdulillah, sebekasi waktu itu ya evaluasi massal ada 500 ya. Kemarin di kota ada berapa? Ada 400 di kabupaten ya, 400. Jadi massal. 100 tanya jawab saya buat, gampang banget pada ibu. Cuma apa itu sistem apa itu yang di kontak gitu doang. Pilih itu choice. Tapi alhamdulillah pinter, ya pinter nyontek. Saya akalin lagi supaya biar ketahuan jangan semuanya 100. Ya orang cuma gitu-gituin doang, mau nyontek, digituin aja. Akhirnya saya bang, ya saya punya ide. Saya di situ ada istilah, tolong tulis hadis tentang ini. Tolong tulis ayat Quran tentang ini. Nah, di situ lah. Biar kosong dan bisa. Jadi ketahuan jadinya. Sebab saya selalu 10 besar saya kasih hadiah buat ibu-ibu yang nilainya baik. Ya, ya. Jadi saya masya Allah berupaya betul yang namanya majlis taklim, dan alhamdulillah tahun kemarin Ustazah Dr. Syifa Fauzia bikin tuh evaluasi massal secara nasional dari provinsi-provinsi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa bisa diteruskan. Lalu juga ibu-ibu sekalian, bapak-bapak terutama, kita bukan saja mengajarkan ibu-ibu Al-Quran dengan tafsirnya, dengan artinya, dengan hadis, fikih juga dan lain sebagainya, tapi juga amaliyahnya. Ilmu dan amal agak boleh berpisah. Ustaz Akil, saya minta mohon tolong Ustaz Akil, tolong dipertunjukkan ini sejak akhirnya saya pegang ya di majlis taklim, setiap ada bencana dimanapun ya, jangankan di Bekasi, jangankan cuma di Kerawang, jangankan cuma di kabupaten ya, dimanapun alhamdulillah ya. Karena kita alhamdulillah punya relawan. Ini sekarang relawan kita masih ada di Kampung Pidi namanya, 8 jam dari kampung apa tadi? Tania. Jadi 8 jam dari Tania itu nama Kampung Pidi. Kita udah koordinasi dengan Bapak Bupati, sebab prestasi ibu-ibu nih, ibu-ibu, Bu, ya. Ibu walaupun ngeluarin duitnya masih ada yang 2.000, makan masih ada yang recehan, 5.000 paling banyak, 2.000, 20.000 paling banyak itu, tapi subhanallah, sedikit demi sedikit kita kumpulin jadi banyak. Kita alhamdulillah sudah nyumbang untuk masjid di depan ibu, Bu, ya. Itu cuman beberapa majlis taklim aja kita sudah sumbang sebanyak 2 miliar. Alhamdulillah. Majlis taklim. Lalu waktu di mana? Waktu gempa di Lombok. Nah itu relawan kita Ibu Haji Eti dengan Bapak John, kita punya ambulan dikasih waktu itu
dengan Bapak Gubernur Kang Aher waktu itu nanyain saya mau ambulan gak mau bilang itu. Nah itu keliling kemana-mana itu. Di Lombok berapa bulan? Alhamdulillah. Mana dia? Fotonya di mana nih? Udah. Oh mana dia? Oh di sana. Kita membangun rumah 50 rumah di Lombok. Alhamdulillah. Woi, jangan bengong. Ini duit ibu. Yang ngasih 2.000, ngasih 5.000, ya. Alhamdulillah. Ada yang perorangan juga, ada. Itu di Lombok. Lalu di Mamuju, ibu kita bangun rumah 35 atas nama BKMB. Ya. Terus yang terakhir nih di sini kemarin yang dekat Cianjur nih orang-orang yang pada datang ke sana udah kita bikin cuma 18 rumah karena ketika kita sedang bikin pemerintah sudah mengeluarkan apa itu bantuan ya akhirnya kita cuma 18 dan hari ini Ibu Eti itu tuh orang itu Eti itu ya yang kelihatan lokasi dengan suaminya dengan ambulannya itu setelah kita koordinasi apa yang diperlukan di sana karena ibu yang namanya sungai itu udah isinya bukan air isinya lumpur dengan batu-batu dengan potongan-potongan kayu gelondongan sehingga apa namanya hujan rintik aja ibu itu air udah ke rumah-rumah akhirnya apa diputuskan minta dibangunkan rumah panggung. Coba usah kaki rumah panggung. Ada tuh rumah panggung tuh lihat tuh garing gelantungan tuh ibu Etinya tuh rumah panggung. Udah ya rumah panggung ibu. Insya Allah untuk awal target kita saya bilang berapa ustazah kita bangun 25 insya Allah kita akan bangunkan rumah panggung tuh lihat di sana ya dan untuk selanjutnya bu murah banget siapa ibu yang mau ngebangunin atas nama perorangan atas nama keluarga atas nama majlis taklim atas nama apapun instansi apapun cuma 6,5 juta ya sebab kayunya kita apa ini ngambil kayu yang di jalanan Kayu gelondongan yang kayu gelondongan itu cuman apanya aja nih tenaga aja cuman yang susahnya apa buat atapnya terpalnya susah di sana mudah-mudahan Allah berikan kemudahan amin ya jadi alhamdulillah itu apa sosial di majlis taklim jadi majlis taklim bu nggak kecil bu jangan minder dari orang majlis taklim kita berbanyak berbuat makanya ibu kalau diajak jangan segan-segan ya bu ya insyaallah mudah-mudahan Allah ridho kepada kita amin ya terakhir nih hari ini apa namanya kalau sekarang kita kemarin terakhir ibu 250 juta kita kasih ke Palestina ya bu ya insya Allah mudah-mudahan hari ini biar banyak bu buat nambahin bu bawa dompet apa enggak? bawa dompet? masih ada isinya? insya Allah jangan dibawa pulang taruh di sini kan dikasih sama Allah di rumahnya amin ayo panitia tolong panitia ya untuk mengumpulkan donasi untuk Aceh ya ayo berdiri saya minta ibu Nisa Sallallahu alaihi Muhammad
Demikian sekali lagi mohon ridhonya, segala kekurangannya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon kepada Allah mudah kita selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, Allah berikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.